Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, dan malam buat semuanya yang nonton video podcast kali ini. Sebelumnya kenalin nih, nama aku Luciana Wahyuningsi, aku dari Universitas Jember. Nah, tentunya di sini para awardee Koko Scholarship Batch 2 mendapatkan tugas minggu ketiga yaitu membuat konten podcast. Nah, di sini aku nggak sendirian nih teman-teman, aku ditemenin sama rekan tim yang lain. Oke, langsung bisa kita kenalin satu-satu ya, dimulai dari Kak Kirana. Boleh nih memperkenalkan diri, silakan Kak Kirana. Oke, terima kasih atas kesempatan. Halo semua, kenalin nih, aku Kirana Agnaira Elsadai Polii, bisa dipanggil Kirana aja. Aku dari Manado, dari Universitas Samratulangi Manado. Dan tentunya aku juga adalah anggota tim 34 dong. Salam kenal semua. Oke, terima kasih Kak Kirana. Lanjut, silakan boleh Kak Amel. Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Novia Malia Putri atau biasa dipanggil Amel. Saya dari tim 34, yaitu Pangeran Diponegoro. Salam kenal. Oke, salam kenal juga Kak Amel. Lanjut nih, terakhir ada Kak Diza. Silakan Kak Diza. Halo semuanya, salam kenal. Nama aku Diza. Aku dari Universitas Indonesia dan pastinya aku juga bagian dari kelompok 34. Oke, terima kasih Kak Diza. Jadi nih teman-teman, sebenarnya ada satu lagi tim kita, cuman mungkin dia lagi ada kesibukan, jadinya lagi berhalangan hadir untuk kali ini. Nah, jadi di sini kami dari tim 34 akan bahas podcast mengenai pengembangan soft skill. Ada 3 tema yang akan kita bahas. Yang pertama ada leadership atau kepemimpinan, yang kedua adalah time management, dan yang ketiga yaitu melatih skill public speaking. Nah, oke, langsung aja biar nggak kelamaan. Tentunya konten ini harus disimak baik-baik ya teman-teman, karena mengandung banyak banget edukasi yang teman-teman bisa gunain untuk mengembangkan skill-skill teman-teman semuanya tentunya. Oke, yang pertama langsung aja aku pengen nunjuk Kak Amel nih. Kak Amel boleh nggak sih jelasin definisi dan manfaat dari leadership itu? Oke, silakan Kak Amel penjelasannya. Oke, terima kasih banyak Kak Lucy atas pertanyaannya. Jadi, definisi leadership sendiri atau kepemimpinan ialah suatu fungsi manajemen untuk memotivasi, memengaruhi, atau mengarahkan orang lain untuk melakukan hal-hal demi mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan merupakan kunci manajemen yang memainkan peran penting dan strategis dalam kelangsungan suatu organisasi. Seorang pemimpin juga harus mempunyai tekad, tanggung jawab, dan tidak boleh egois agar dapat mencapai tujuan tertentu. Dan manfaat sendiri dari leadership yaitu satu, membentuk skill atau karakter, yang kedua ada melatih organisasi, yang ketiga membangun kepercayaan diri, dan keempat meningkatkan produktivitas. Oke, jelas banget sih teman-teman penjelasan dari yang Kak Amel tadi sampaikan tadi. Oke, jadi di sini intinya leadership ini merupakan sebuah cara bagaimana cara kita memimpin sebuah organisasi, sebuah himpunan ataupun yang lain, bagaimana caranya biar kita bisa mencapai tujuan tertentu. Makasih banget Kak Amel penjelasannya, semoga bermanfaat. Oke, lanjut aku mau tunjuk Kak Kirana nih. Kak Kirana boleh jelasin nggak sih kelanjutan dari Kak Amel, tips jadi seorang pemimpin yang baik? Silakan Kak Kirana. Oke, terima kasih. Nah, ini nih aku punya beberapa tips. Aku spill ya. Yang pertama, kita harus berlatih untuk disiplin. Disiplin itu sangat penting loh guys untuk seorang leader, karena leader itu adalah seorang panutan. Kita bisa nih mulai dari hal-hal yang kecil dulu, misalnya kita disiplin akan tugas dan tanggung jawab kita, atau disiplin akan jadwal waktu kita. Sebagai contoh nih, aku punya nih jadwal waktu bangun pagi, yaitu jam 5 pagi. Nah, itu harus kita lakukan dengan konsisten gitu, dan gak boleh telat. Percaya deh, lewat hal-hal kecil seperti ini, nantinya akan bawa kita untuk berani disiplin ke hal-hal yang lebih besar lagi. Nah, itu untuk tips yang pertama ya guys. Nah, ini yang kedua nih. Kita harus meningkatkan cara bersosialisasi kita. Sebagai seorang leader, tentu kita akan selalu berinteraksi dan juga banyak berbincang-bincang dengan orang-orang kan. Untuk itu, kita juga perlu tahu nih cara-cara yang bisa buat orang lain tuh nyaman dengan kehadiran kita. Sebagai contoh, kita harus tahu menghargai orang lain, baik itu pendapatnya, penampilannya, bahkan kehadirannya.
Kita juga harus tahu menempatkan diri, di mana kita juga masih sama-sama manusia kan. Pasti juga kita tahu bersama apabila kita tahu menghargai orang lain, maka orang tersebut akan tahu cara menghargai kita. Oke, tips yang ketiga adalah kita harus terbiasa berpikir kritis dan punya inisiatif yang tinggi. Nah, ini nih yang sangat-sangat mencerminkan seorang leader. Sebagai seorang leader, kita harus tahu apa saja peluang dan risiko yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, bagaimana kita tahu? Tentu lewat berpikir kritis. Kita harus membiasakan diri untuk terbuka akan semua hal yang ada di sekitar kita. Karena kita tidak tahu apa saja yang ada di balik itu semua kan. Nah, setelah berpikir kritis, kita juga harus punya inisiatif nih. Sebagai leader, kita harus tahu waktu yang tepat untuk mengambil langkah terlebih dahulu. Nah, itu dia tips-tips yang bisa aku share guys. Terima kasih. Oke, terima kasih banget Kak Kirana. Pastinya tips ini berguna banget bagi kita semua ya teman-teman. Oke, jadi selanjutnya nih setelah leadership selesai, sekarang kita berlanjut ke time management ya teman-teman. Wah, ini pasti udah biasa banget dalam kehidupan sehari-hari kita karena pastinya kita semuanya punya time management ya teman-teman. Oke, masih dengan orang yang sama, Kak Kirana, boleh nggak sih jelasin definisi dari time management dan manfaatnya nih Kak? Oke, silakan Kak Kirana. Nah, balik lagi ke aku nih guys. Oke, aku bakal jelasin apa sih definisi dari manajemen waktu itu. Nah, manajemen waktu atau time management adalah sebuah istilah yang kita gunakan untuk menggambarkan sebuah jadwal atau rencana yang dibuat dengan tujuan agar waktu yang ada dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, dengan kata lain, tidak ada waktu yang terbuang sia-sia apabila kita menerapkan time management. Nah, selanjutnya, aku bakalan jelasin nih manfaat apa saja yang bakal kita dapatkan apabila kita menerapkan time management ini. Nah, dengan mengatur waktu, kita pasti lebih akan maksimal mengerjakan semua aktivitas kita. Kita juga bisa mengevaluasi seberapa sibuk kita dalam jangka waktu tertentu, dan kita juga dapat menyusun jadwal kegiatan kita dengan teratur. Sebenarnya masih banyak lagi nih manfaat-manfaat yang bakal kita dapatkan, tapi maaf banget, aku nggak bisa jelasin satu-satu. Kalian semua pasti akan merasakannya jika kalian menerapkan time management waktu ini. Makasih. Oke, terima kasih Kak Kirana penjelasannya. Wah, jelas banget teman-teman. Jadi pasti kita semua di sini punya aturan waktu ya untuk mendisiplinkan diri supaya kita dalam aktivitas lain tuh nggak berantakan. Misalnya jam segini ada jadwal kayak gini, jam segini ada jadwal kayak gini. Jadi semuanya tuh harus diatur dan benar-benar dipersiapkan gitu biar nggak ada yang kelewat atau bahkan nggak terbuang waktu sia-sia gitu. Nah, oke, setelah definisi dan manfaat dari time management, aku pengen nunjuk Kak Diza nih untuk jelasin gimana sih cara mengatur time management yang baik atau tipsnya. Silakan Kak Diza. Nah teman-teman, aku punya 3 tips penting yang simple banget yang harus teman-teman pelajari biar bisa time management dengan baik. Nah, tips pertama yang harus paling pertama teman-teman lakuin itu adalah dengan mengatur skala prioritas. Misalkan kegiatan teman-teman saat ini ada 4, ada sekolah, ada organisasi, ada ekskul, sama ada kegiatan di rumah, bantu-bantu orang tua. Nah, di sini teman-teman harus mengurutkan nih kira-kira kegiatan apa sih yang paling penting, kegiatan apa yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Dari sini teman-teman tahu kalau ketika ada dari 4 kegiatan ini yang bertabrakan, teman-teman harus memprioritaskan yang mana, teman-teman nggak tahu. Nah, tips kedua yang gak kalah penting itu dengan mencatat semua tugas yang teman-teman punya, atau biasa juga disebut dengan to-do list. Nih, misalkan aku hari ini ada PR matematika, PR bahasa Inggris, dan harus nyapu rumah. Di sini aku tulis 3-tiganya, bisa pakai aplikasi, bisa pakai notebook kecil yang dibawa kemana-mana, itu terserah teman-teman. Nah, dengan bikin to-do list, kita tahu nih, hari ini harus ngerjain apa, besok harus ngerjain apa, lusa harus ngerjain apa. Jadi ketika kita punya waktu luang, kita tahu apa yang harus kita lakukan, dan kita nggak usah scroll IG atau scroll Twitter, karena kita udah tahu tugas kita apa aja. Nah, tips terakhir yang nggak kalah penting adalah dengan kalender blocking. Udah pernah dengar belum ya? Jadi kalender blocking itu kita ngeblocking waktu gitu. Misalkan dari jam 6 sampai jam 7 waktunya aku siap-siap sekolah.
Dari jam 7 sampai jam 1 aku sekolah. Dari jam 2 sampai jam 3 aku ngerjain PR. Terus dari jam 3 sampai jam 4 aku bantu orang tua. Ini sama juga kayak to-do list, bisa pakai notebook kecil, bisa pakai aplikasi. Itu balik lagi kembali ke teman-teman sukanya pakai apa. Untuk tips kayaknya segitu dulu kali sih. Oke, terima kasih Kak Diza. Udah jelas banget nih teman-teman tips yang Kak Diza kasih ke kita. Jadi kita tuh harus memprioritaskan mana hal yang harus benar-benar kita lakuin sama hal yang nggak ada manfaatnya teman-teman. Jadi kita harus buat skala prioritas dan juga seperti yang Kak Diza tadi bilang, kalender blocking biar supaya lebih terstruktur. Nah kayak gitu. Nah, leadership udah, time management udah, sekarang kita berlanjut ke public speaking. Masih dengan orang yang sama, Kak Diza, boleh nggak sih aku tanya tentang definisi dan manfaat dari public speaking itu? Silakan Kak Diza. Oke, aku mulai dari definisi dulu ya Kak Lucy. Definisi paling sederhana dari public speaking itu adalah kemampuan seseorang untuk berbicara di depan umum. Nah, tapi ternyata berbicaranya ini bukan sembarang berbicara, teman-teman. Biasanya orang public speaking itu ada tujuannya. Biasanya tujuannya itu antara memberikan informasi, mempengaruhi atau mengajak audiens kita untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga itu adalah dengan menghibur. Nah, mungkin teman-teman masih belum terlalu paham soal mengajak ya. Jadi aku bakal jelasin sedikit di sini. Misalkan nih, aku mau pidato soal kebersihan lingkungan. Nah, di pidato aku ini ada kalimat ajakan buat audiens aku untuk membersihkan lingkungan tempat tinggal mereka. Nah, itu salah satu skill yang harus dimiliki oleh seorang public speaker yang baik, yaitu bisa mempengaruhi dan mengajak orang-orang. Karena aku lanjut ke manfaat ya. Manfaat paling utama, paling penting kenapa teman-teman harus belajar public speaking adalah karena public speaking merupakan salah satu soft skill yang sangat dihargai di dunia pekerjaan. Pastinya aku yakin teman-teman semua ingin mendapatkan pekerjaan yang baik dan layak, yang sesuai dengan minat dan bakat. Nah, public speaking ini bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan pekerjaan yang teman-teman mau, karena di bagian pekerjaan apapun, public speaking akan sangat dibutuhkan. Nah, manfaat kedua yang nggak kalah penting adalah dengan latihan public speaking, teman-teman juga akan melatih kepercayaan diri teman-teman. Karena kita berbicara di depan umum, otomatis ya, kita bakal berlatih untuk percaya diri, untuk berbicara, untuk tampil di depan umum. Jadi itu juga pastinya akan sangat membantu. Nah, manfaat terakhir yang akan aku bahas adalah dengan sering-sering latihan public speaking, teman-teman juga akan terlatih untuk berbicara dengan rapih, terstruktur, dan mudah dimengerti. Misalkan aku sering belajar public speaking, jadi aku tahu ketika harus presentasi apa yang harus dibahas dan bagaimana cara membahasnya. Jadi audiens aku bisa mengerti tanpa harus mikir panjang nih, orang ini ngomong apa ya, kok nggak masuk ke otak aku gitu. Jadi audiens gak akan bilang begitu kalau aku udah terbiasa public speaking. Untuk definisi dan manfaat public speaking aku cukupkan di sini kali sih. Oke, terima kasih banget Kak Diza. Oke, sekarang lanjut nih. Sekarang ini terakhir aku ya teman-teman. Gimana sih cara meningkatkan skill public speaking atau tips belajar public speaking yang baik? Oke, jadi yang pertama, banyak baca buku atau memperkaya diksi. Jadi baca buku tuh merupakan hal yang penting banget loh teman-teman untuk mengasah otak kita, terutama dalam merancang ide untuk menyampaikan suatu tujuan gitu. Kayak misal public speaking kan pasti kita punya tujuan, ngomong tuh pasti ada tujuannya apa, ingin mengajak seseorang. Nah dengan baca buku pasti tuh kita kayak punya referensi, kita punya banyak pengetahuan, entah itu tentang kalimatnya, entah itu tentang kata-katanya. Nah kayak gitu, jadi banyakin baca buku ya teman-teman. Oke, terus yang kedua yaitu latihan menjelaskan sesuatu. Biasanya teman-teman sering nggak sih tuh latihan di depan kaca kayak ngomong sendiri gitu ya? Pasti sering ya teman-teman? Kak Amel, Kak Kirana, Kak Diza mungkin. Oke, jadi kalau aku pribadi sendiri sih sering sih bicara di depan kaca kayak ngomongin hal yang mau aku presentasiin, terus mungkin berbicara tentang permasalahan yang ada di Indonesia mungkin, apa aja sih yang pokoknya bermanfaat. Nah, jadi skill itu harus kita asah dengan cara latihan menjelaskan sesuatu di depan kaca.
Terus tips yang ketiga nih, rekam semua proses latihan agar bisa digunakan untuk evaluasi. Nah, jadi setelah kita bicara panjang nih latihan di depan kaca, jangan lupa untuk direkam karena biar tahu sih letak salah kita tuh di mana. Mungkin kita bicaranya terlalu cepat atau mungkin pemilihan kata kita kurang tepat. Kayak gitu teman-teman. Terus yang keempat ada mencari teman yang sama-sama ingin belajar public speaking. Teman-teman semuanya tergugah nggak sih kalau misal ada teman-teman juga yang mau belajar gitu, pasti kan semangatnya tergugah gitu, maksudnya kayak wah ada teman yang mau belajar juga nih, jadi sama-sama belajar, sama-sama saling evaluasi satu sama lain kayak gitu. Tips yang kelima yaitu latihan berbicara pelan atau struktur dan terarah. Jadi nggak asal ceplos aja ya teman-teman, misal mau ngomong di depan umum nih, jadi ngomongnya ya gitu aja, nggak ada urutannya gitu. Jadi kita tuh harus benar-benar runtutin mana yang harus omongin pertama, terus yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Terus yang terakhir nih yaitu berlatih dengan teratur. Jadi kita kalau jarang banget berlatih ya kita nggak bakalan bisa ngasah skill kemampuan public speaking kita. Tapi kalau kita sering berlatih, ngomong sendiri di depan kaca, terus minta evaluasi dari orang-orang yang berpengalaman, pastinya kita semua dapat masukan dan kita bisa meningkatkan skill tersebut. Kayak gitu sih menurut aku tips untuk meningkatkan skill public speaking teman-teman. Mungkin teman-teman semuanya yang nonton video podcast ini harus benar-benar nonton sampai habis ya, karena ini benar-benar bermanfaat dan mengedukasi kalian bagaimana caranya meningkatkan skill-skill yang kalian miliki atau yang belum kalian miliki. Oke teman-teman, makasih banget semuanya yang udah nonton, semoga bermanfaat bagi kalian. Aku mau kasih kesimpulan nih tentang podcast yang udah kita bikin kali ini. Jadi antara ketiga tema ini, leadership, time management, dan juga public speaking, semuanya sama-sama berkaitan ya teman-teman. Misal nih, seorang pemimpin harus mempunyai time management yang baik. Terus seorang pemimpin ini juga harus memiliki skill public speaking yang baik, sehingga ketiga-tiganya ini sangat berkaitan. Jadi teman-teman gak usah ragu untuk tonton video ini sampai selesai. Oke, dari aku sebagai host dan juga teman-teman rekan yang lain, Kak Kirana, Kak Giza, dan Kak Amel mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf banget kalau kurang berkenan mungkin kata-kata kami ya teman-teman. Oh iya. Kami dari M34 pamit, terima kasih dan goodbye.